1, 2, 3, 4 ini terlaksana. Program 4 sudah terlaksana, itu program pembinaan warga terpapar COVID dengan pendekatan spiritual. Nanti insya Allah sudah ada progresnya juga dari BSF. Yang kedua, program masih cepat tanggap bencana. Nanti kita juga kan ini Jakarta lagi banjir, nanti kita siapkan tim satgasnya, dan nanti semua pembiayaan akan kita support dulu dari BSM. Jadi BSM sudah siap untuk mensupport kegiatan-kegiatan Jati, insya Allah. Kemudian program syiar fasilitas dan pelayanan ekonomi syariah, ada tabungan simpan pelajar, BSM Dupai, mesin SDE, layanan transaksi payroll, layanan basis web Jati Berkah, kartu anggota. Nanti kartu anggota Jati juga nanti ada kartu anggota. Setiap anggota Jati bikin tabungan di BSM, nanti BSM akan kasih ke Jati Jakarta 20.000 ya. Kalau kita nabung 100.000 akan dikasihkan ke Jakarta, pengurus wilayah Jakarta 20.000 sebagai kas organisasi. Itu komitmen dari BSM. Nanti kita juga akan kerjasama dengan pihak-pihak lain, ya ini sebagai bukti kalau misalnya kita sudah mulai bergerak. Mungkin nanti kita akan dengan bank muamalat, kemudian dengan BUMN, dan lain sebagainya. Tapi yang real ini sudah kita realisasikan dengan BSM. Selesai. Oke, nanti kita akan diskusi. Ya, ini gambaran saja. Alhamdulillah banyak yang perlu kita kerjakan di Jati untuk menyatukan umat, melayani umat. Ya. Mudah-mudahan sehingga kita sebagai alumni Timur Tengah yang orang melihatnya sebagai para asatid, ya, betul-betul hadir di masyarakat. Tidak hanya cuman kita hadir di masjid, tapi di kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak. Dengan adanya Jati ini adalah payung bagi kita semua untuk bisa lebih mengabdi lagi yang dibutuhkan oleh masyarakat selain kita selalu di masjid dan lain sebagainya. Demikian pembukaan dari diskusi kita. Nanti kita akan sambung dengan tanya jawab dan diskusi. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sekilas tentang Jati yang pada saat ini sudah bergerak dan juga sudah melakukan pendekatan secara jalur, baik itu instansi ataupun dengan yang lainnya. Maka saudara hormat Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki tentunya tanya jawab yang supaya lebih menarik bagi kita tentang program-program yang tadi kita sudah baca semua ya. Kita sudah mendengarkan pemaparan dari Sekjen tentang sepak terjang, visi misi dan seterusnya. Maka pada kesempatan ini kita akan bertanya jawab dan usulan program yang kita tidak akan lama, maksimal kita 30 menit untuk bisa sharing ataupun ada usulan-usulan program buat Jati DKI. Dan tentunya kita akan mulai mungkin dengan 3 orang yang mungkin ingin mencoba untuk usulan ataupun bertanya, dipersilakan. Siapa yang ingin bertanya ataupun ingin usulan, silakan. Mungkin yang mau bertanya pakai raise hand aja. Di chat itu ada raise hand, jadi kita bisa tahu. Nanti setelah itu mau kita raise hand itu. Betul. Ini raise hand itu. Ya. Betul. Siapa itu? Bapak, dibuka sudah kita buka unmute-nya, silakan. Itu sebenarnya Raiful. Betul, Ustaz Uzaifah ya? Saudara Nurbaiti nggak ada bacain tadi kan? Baik, Ustadz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Irawan Taqwa, tadi sempat dijelaskan masalah kalau kita menabung di BSM, nanti misalnya 100.000, nanti 20.000-nya akan masuk ke kas Jati. Yang saya ingin tanyakan, kalau kita nabung di BSM ini harus buat nomor rekening baru apa yang sudah ada? Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau memang 20.000-nya itu nanti masuk ke kas Jati, apakah itu mengurangi dari uang tabungan kita sendiri gitu? Misalnya saya nabung 100.000, tapi nanti yang tertulis di buku tabungan itu hanya 80.000 atau bagaimana? Mohon biar diperjelas lagi, Ustaz. Terima kasih. Untuk tabungan itu nanti cara nabungnya melalui online. Nanti ada aplikasi ya. Nanti kita sampaikan ke pengurus wilayah. Dan tabungan kita itu tidak berkurang, tetap 100.000 dan 20.000 itu dari BSM yang dikasihkan ke kas Jati. Jadi kalau kita bisa memberikan member baru, itu memang dari pihak BSM akan memberikan fee marketing lah bahasanya gitu ke kita. Gitu. Mungkin mereka sudah ada dananya, mungkin mereka ada dana bantuan buat organisasi, tapi dengan cara kita harus daftar dulu gitu mungkin ya. Itu teknis marketing mereka. Jadi kalau nanti kita bisa menggerakkan anggota-anggota Jati melalui Jati, daftarnya melalui Jati, dan melalui aplikasi nanti atas ID Jati, itu nanti yang daftar 100.000 minimal kan buka rekening baru 100.000 saja mereka, nanti otomatis bank BSM akan memberikan fee marketingnya, tidak dari uang kita 100.000 itu, uang kita itu tetap. Ya dia mau kasih gitu, ada itu sudah kita negokan sebagai bentuk bagaimana kita bisa kita tidak memberatkan anggota ada iuran, kita tidak ada di dalam organisasi kita ini iuran kita dari langit insya Allah. Nah mungkin salah satu cara kita mencari ini adalah kita bersinergi. Begitu Ustazah Nubaiti. Baik Ustaz. Jadi Ustaz kita ini bisa mengajak di luar anggota Jati ya Ustaz ya? Maksudnya masyarakat secara umum juga bisa Ustaz untuk bisa. Ya. Daftarnya melalui handphone nanti pakai ID Jati. Baik. Masya Allah itu ya. Jadi ini saya pribadi sangat mensupport sekali Ustaz karena pada saat pandemi ini kan banyak orang sekarang bisnisnya itu secara online. Tapi mohon maaf ketika saya dapati itu rata-rata rekeningnya dari bank konvensional, bukan bank muamalat, bukan bank BSM, yang syariah gitu. Jadi sangat disayangkan sekali. Kalau menurut saya ini merupakan suatu program yang sangat bagus sekali Ustaz. Jadi mengimbau masyarakat agar hijrah lah menggunakan bank-bank syariah. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya, sama-sama Ustazah. Itu memang program kita yang program Jati Pusat yang sudah kita delegasikan ke PW Jakarta. Nah, itu memang sudah kita berikan wewenang. Semalam saya sudah ketemu juga dengan Pak Ustadz Ovi ini sudah kita sampaikan. Mungkin untuk punti-punti menggerakkan PW Jakarta, salah satunya itu. Sehingga ini Jati dengan BSM kemarin sudah dikasih peluang pembagian 50 juta dan mereka senang ya dengan program Jati. Ya alhamdulillah ini kita sudah dikasih lagi penawaran seperti ini. Dan banyak lagi yang paling harus kita konkretkan itu kita segera punya program khitanan massal. Karena ini musim Covid banyak yang perlu dikhitan. Karena banyak orang yang tidak mampu untuk khitanan, kemudian karena lemah ekonomi, ini kalau kita nanti segera Pak Wakil Ketua Pak Agus programkan khitanan massal. Dananya sudah ada dari PSM. Ya, nanti kita follow-kan dan kita realisasikan. Silakan Ibu Helina tadi mau nanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf barangkali tadi apakah terlewat atau tidak, saya belum mendengarkan. Ini mengenai pendataan, artinya apakah seluruh alumni Timur Tengah ini akan menjadi anggota di jaringan di Jati ini, atau hanya yang menjadi pengurus saja? Itu satu. Yang kedua,
pendataan itu kan penting ya, pendataan alumni karena ini kan kekuatan umat yang kita butuhkan untuk kedepannya ya. Sejauh mana program pendataan ini di setiap daerah, terus daerah-daerah mana saja yang ini DKI kan yang baru, yang lainnya itu targetnya itu daerah mana saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya ketum bisa ini. Pak Ketum mana Pak Ketum dulu nih? Pak Ketum Jati, PP. Yes. Assalamualaikum. Ya, baik. Ini saya mau mempertajam saja. Ya, Anda mau mempertajam, izinkan Anda untuk sisa waktu yang terbatas. Sebagian teman-teman sudah live, saya lihat. Jadi pada kesempatan pertama ini, karena ada pengurus pusat cukup baik, cukup korumnya, ada ketua umum, sekjen dan waketum, ada juga Ustadz dari ketua pendidikan Ustadz Marjuan. Jadi Anda ingin mempertajam soal teknis yang lain, nanti Anda harapkan ketua Jakarta diskusi lagi sama pengurus yang hadir pada saat ini. Nah, apa yang saya perlu tekankan di sini adalah istimewanya Jati Jakarta ini seperti mana daerah khusus ibu kota Jakarta yang istimewa memang ya. Antum semua luar biasa, munawirin, yakni istimewa. Kenapa? Ada di pusat dan banyak sekali kegiatan yang bisa disupport oleh berbagai macam lajnah atau aspek yang lain. Ya, jadi Jakarta karena pusat juga ada di Jakarta, maka dia beririsan pasti, ya, pasti akan beririsan terus, bisa bersinergi terus. Ya, contohnya tadi BSM itu adalah BSM Jakarta yang memilih DKI atau Jati yang ada di DKI Jakarta. Yang kedua, saya sarankan kepada ketua Ustaz Rafi, ketua DKI Jakarta, untuk jika memungkinkan segera bersilaturahmi dengan Syekhna Dr. Lutfi Fatullah, ya, Sahibul Masjid Mughni, untuk bersilaturahim dan berkoordinasi karena beliau adalah ketua Lajnah Lazis ya Jakarta, ya, ketuanya beliau. Nah, di situ terlalu banyak program yang bisa teman-teman lakukan, ya, dan itu memang areanya Jakarta. Yang ketiga, antum beruntung lagi karena Gubernur Indonesia ada di Jakarta. Gubernur Jakarta ya? Gubernur Indonesia apa Gubernur Jakarta sih sebenarnya? Lupa ada. Gubernur Indonesia. Isnin ma'abad nih, Isnin ma'abad. Ya. Nah, itu keistimewaan antum semua ini, Masya Allah, para masyayikh ya, para doktor, para ustaz, para kiai yang ada di Jati di sini. Kita alhamdulillah izin Allah bisa berkomunikasi langsung, direct, tanpa hambatan sama beliau ya, komunikasi langsung ya, dan bisa ya mungkin paham lah kalau bisa berkomunikasi langsung itu bisa dibalas langsung, bisa kayak tadi aja begitu Anda sampaikan Anda mau acara ini, Anda kirim poster antum Sarafi, langsung beliau respon on the spot ya, on the spot. Nah, setelah itu Anda mohon siapkan daftar pengurus yang lengkap ya, siapkan daftar pengurus yang lengkap dengan penasehat. Penasehat itu penting karena di situ adalah masyaikhna ya, yang kita hormati, kita tuakan. Nah, siapa masyayikh kita itu dengan lengkap, dan tujukan kepada Pak Anies ya suratnya. Nanti Anda akan sampaikan sebagai laporan pengukuhan kita pada malam ini ya. Tadi Anda sudah bicarakan sama asisten pribadi beliau juga, insya Allah, untuk dapat input dan insight siapa saja pengurus Jati dan para penasihatnya untuk berkenalan, minimal berkenalan dulu melalui risalah dari Jati. Lalu nanti kita akan mintakan waktu beliau untuk pelantikan, ya. Nah, ini istimewa sekali karena nggak gampang, karena nggak semua daerah Jati yang bisa direct contact sama Pak Gubernur, ya, gitu.
Seterusnya yang tidak kalah pentingnya adalah mari kita berkonsolidasi, mari kita sama-sama bersatu padu, khususnya Jati Jakarta ini, siapkan sekretariat as soon as possible, ya, karena dari sekretariat itu nanti akan bisa mudah untuk kita berkomunikasi secara resmi, ya. Dari Jati Jakarta sudah punya kantor, Ketum. Udah, sekretariat gimana? Oh, ini tadi ada dari saudara kita, Mr. Lubis, ya. Salah satu anggota ekonomi di Jati Jakarta. Alhamdulillah. Beliau punya kantor sekretariat Jati dipinjamkan di Happy Walk Lantai 5. Nomor D539, Masya Allah. Masya Allah. Jadi tadi WA dari Ketum Jati, Bapak Raffi. Oke. Ustaz Fatih Lubis LC, MA. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz Fadil. Oke, Anda lanjutkan ya. Jadi ini semangat jadinya kita ini, ya kan? Semangat. Jadi insya Allah kita akan bersinergi itu. Jadi poros pusat di Walter Mongansidi dengan di mana tadi? Di Rasuna Said. Rasuna Said. Mش بعيد هذا قريب جدا. شمال جاكرتا ولا ايه؟ تحرير شوية تحرير. معلش. في شيء بحليب هذا مع دجاج موجود. بس بوسة شوية يعني. Baik, ya itu. Jadi para ikhwah dan masyayikh, gurunda, kakanda, adinda sekalian, ingat bahwa Jakarta itu miniatur Indonesia, ya. Anda sudah sebutkan di awal tadi, itu adalah quote sebenarnya, miniatur Indonesia. Apa yang Jati Jakarta bikin itu sangat mudah untuk diekspos seluruh Indonesia, ya. Ana insya Allah dengan Sekjen, Waketum itu, ada Ustaz Marjuan juga masih ada barangkali, kita bisa create informasi itu untuk masuk ke media, insya Allah nggak susah. Yang ketiga, yang seterusnya adalah Ana tertarik sekali dengan usulan tadi Ustaz Rofi'i untuk membuat program pendampingan. Nah, itu disebut dengan program pendampingan orang yang terdampak positif corona. Karena itu sedang fokusnya DKI, ya. Mari kita ringankan beban Gubernur Indonesia ini dari pusingnya kepalanya. Kita kurangkan bebannya itu minimal dengan spiritual. Itu luar biasa ide itu. Tolong dikonkretkan. Nanti kita sampaikan juga ke Pak Anies, ya, bahwa Jati mempunyai program ini. Nah, oleh karena itu pertemuan pengurus inti Jati dengan Dr. Lutfi Fatullah itu menjadi sangat prioritas menurut saya, karena beliau salah satu orang kepercayaannya Gubernur Anies Baswedan, ya, gitu. Jadi selain kita bisa direct komunikasi sama beliau, kita juga punya Ustadz Dr. Lutfi, kita punya juga Dr. Habib Ali Bahar yang sangat dekat sama beliau, ya, dan beberapa orang lah yang bisa bahu membahu untuk membuat itu menjadi kenyataan lebih cepat, ya. Nah, bahkan kita bisa undang beliau kapan saja, sepanjang tidak tidak berhalangan dengan jadwalnya, yang penting. Nah, setelah itu setelah ini, Anda rasa ya, mungkin waktu kita tidak panjang dan Anda juga masih dalam permusafiran bersama ayahanda Anda, ya, belum sampai ke rumah ini. Yang paling penting adalah koordinasi nanti, ya, antara sesama pengurus, ya, kemudian berkoordinasi dengan Pak Sekjen Jati, ya, Waketum yang ada sekarang adalah Dr. Arif yang posisinya ada di Sentul, ya, tidak terlalu jauh. Jadi itu, Anda rasa mudah-mudahan Jati Jakarta ini bisa menjadi role model untuk Jati daerah lain. Tadi Ustazah ada tanyakan soal data dan jaringan di mana saja. Sebenarnya Jakarta bukan yang pertama. Kita sudah punya Jati secara wilayah di banyak daerah, Pak Sekjen yang hafal, ya. Termasuk di Riau di tempat saya, itu juga langsung kepada berhubungan dengan Gubernur Riau. Begitu juga Pak Sekjen di Sumatera Selatan langsung,
ya. Jadi hanya 3 tempat nih yang saya rasa direct contact nih, yaitu Poros Jakarta, Poros Riau, dan Poros Sumatera Selatan yang bisa direct dengan Pak Gubernur. Nah, karena apa? Karena memang banyak sekali program kegiatannya provinsi itu yang membutuhkan para asratis, ya, apalagi dari lulusan Timur Tengah. Jadi inilah Jati, inilah kehadiran Jati yang perlu kita sampaikan kepada para ikhwah kita, para masyayikh kita, terutama junior-junior kita, untuk yuk kita bergabung bersama. Untuk apa? Untuk kemaslahatan bersama. Jadi yang Anda tekankan kemarin, Jati itu untuk kemaslahatan alumni pertama, dan baru kemaslahatan umat. Jadi kita jelas bahwa yang pertama tentulah karena wadahnya adalah alumni Timur Tengah, maka kemaslahatan yang utama yang paling dekat adalah para asatis, para ustaz yang ada di dalam Jati. Kenapa? Karena banyak ikhwah kita, asatis kita di seluruh Indonesia yang berjuang menjadi imam, berdakwah, tetapi masih berada pada tahap ekonomi yang memprihatinkan, bisa saya katakan begitu ya. Nah, jadi alhamdulillah Pak Sekjen sudah memulai sesuatu yang luar biasa dengan BSM, dan Ana yakin dari sini nanti akan menjadi menasional Pak Sekjen. Karena BSM itu Anda juga kenal dengan beberapa orang, asal Jakarta membuat role modelnya nih, kerjasama ini. Insya Allah akan jadi seluruh Indonesia nih, bekerjasama dengan BSM. Anda yakin? Insya Allah. Siap, Boleh begitu siap. main satu ketua kita, Fi, fadal. Ya, fadal. Halo? Fadal saya. Fadal. Ya, Dep. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Ketum Jati Pusat, insya Allah kita sambut ya dengan sukacita, insya Allah, dan kita akan nanti atur segala kegiatan atau agenda-agenda yang bisa bersinergi dengan masyarakat, bersinergi dengan pemerintah yang ada di DKI Jakarta ini, insya Allah. Mungkin salah satu yang perlu kita nanti akan terapkan paling enggak 2021, kita sudah punya asrama ya, atau base camp lah. Jadi adik-adik kelas kita yang pulang dari Mesir, dari Madinah, dari Jordan, itu kadang-kadang pasti mereka baliknya ke Jakarta. Walaupun orang Palembang, kayak saya orang Palembang, tapi ngadu nasibnya di Jakarta. Kita orang Padang, orang Sulawesi itu kalau pulang dari Kairo, pulang dari Madinah atau pulang dari Libya, itu mereka ke Jakarta dan mengadu nasib di Jakarta. Jadi sudah sangat pantas nanti PW Jakarta punya wisma, sehingga ada di kelas kita yang lulusan Timur Tengah itu tidak bingung nanti mereka pulang dari Mesir mau kemana. Paling enggak mereka sudah ada tempat, ini di Jakarta ada wisma yang ada di kelas kita yang baru pulang, bisa kita inapkan dulu di sana. Nanti mereka kita kasih misalnya yang pandai ceramah, nanti kita kasih jadwal khutbah Jumat, kasih jadwal pengajian, dan lain sebagainya. Jadi sehingga jangan seperti kita dulu pulang dari Kairo bingung, ngapain saya nih ke Jakarta? Nggak punya teman, mau kemana? Nah, jadi sehingga nanti apa yang sudah kita rasakan dulu, jangan sampai dirasakan juga adik-adik kelas kita. Maka nanti salah satu program kita unggulan adalah kita bikin pengajuan kepada Gubernur DKI untuk memfasilitasi ada Wisma Jati, sehingga adik-adik kelas kita yang ada di sekolah di Timur Tengah pulang sudah ada tempat tinggal. Jadi mereka nggak usah ngontrak dulu di mana, kumpul aja di sini nanti di Wisma Jati, sehingga mereka bisa nanti yang pandai menerjemah kita kasih kerja terjemah, yang pandai ceramah kita suruh di khutbah Jumat, yang pandai apa kita fasilitasi. Itu yang dibutuhkan sehari oleh alumni kita di Timur Tengah. Ibu Elina, Ustazah, kita sudah punya Jati se-Indonesia dari Aceh,
Medan, Riau, Padang, Jambi, Bengkulu, Lampung, semua Sumatera sudah ada ketuanya, sudah ada terbentuk kepengurusan. Karena kita lagi COVID, jadi memang belum bisa banyak yang kita kunjungi. Baru Bengkulu sudah kita datangin, Lampung, Palembang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur sudah kita datangin. Nah, nanti mungkin kalau ada waktu kita akan mulai usul ke Jawa, ke Kalimantan dan Sulawesi insyaallah. Sumatera mungkin minggu depan saya ke Riau ketemu ketum, kemudian nanti langsung ke Padang, mungkin langsung ke Aceh. Nanti kita akan ketemu dengan kepengurusan di seluruh Indonesia. Begitu, Ustazah. Ya, Ustaz. Iya. Ustaz Irawan. Padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada para seluruh pengurus, baik Ketua Jati Pusat maupun Ketua Jati DKI dan bil khusus Sekjen Ustadz Irawan. Tentunya ini kami mengapresiasi kepada semuanya yang ada di Zoom malam ini, dan tentunya harapan kami sebagai bagian dari Jati DKI wabil khusus di bidang perempuan, kami juga mohon untuk disupport dari para asatizah semuanya supaya kami dapat bersinergi bersama untuk lebih maju bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua itu kali mengasih arahan atau bagian pendidikan, Ustaz. Ya, silakan saya Arif. Tambah sedikit saya Arif, Wakil Ketua kita. Wakil Ketua Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum, Pak Sekjen, Pak Ketua Jati Jakarta dan seluruh teman-teman di sini. Terus terang saya tidak akan banyak berbicara. Saya bergembira mendengarkan ini. Ketemu dengan teman-teman lama ya, diantaranya ketua kita, Ketua Jakarta ini, Masya Allah teman lama nih. Kemudian Mas Agus Purwanto juga, nggak tahu senior atau gimana lah, sering ketemu rasanya di Mesir juga ya. Udah 22 tahun nih lebih ketemu dengan Ustadz Rafi dan teman-teman. Insya Allah tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya ingin menyampaikan kegembiraan saja lah. Insya Allah kita akan lebih banyak bersilaturahim dan ta'aruf kita yang telah dibina baik dengan teman di Mesir ataupun teman-teman yang dari universitas Timur Tengah lainnya. Insya Allah kita baik Jati Pusat, Jati Jakarta dan Jati yang lainnya. Saya tidak akan banyak berbicara. Apa yang disampaikan oleh Ketum, Sekjen dan semuanya Masya Allah membahagiakan saya. Dan sekali lagi saya sangat bergembira bisa ketemu dengan teman-teman saudara. Lita'arofu, untuk saling mengenal, dan insya Allah kita bersinergi lewat Jati. Itu aja mungkin dari saya. Jazakumullah khairan katsiran. Masya Allah, syukran Waketum. Ini Syekh Arif ini Waketum kita di bidang ekonomi dan kerjasama antar lembaga dan negara. Jadi nanti kita akan bertemu dengan duta-duta besar. Nanti Syekh Arif yang akan memfasilitasi, dan pastinya kalau kita ketemu dengan duta besar di Jakarta, tidak afdol kalau tidak bawa Jati Jakarta karena tuan rumah. Jadi nanti duta besar, ketika kita bersilaturahim dengan duta-duta besar, pastinya Jati Jakarta yang tuan rumah akan menjadi ujung tombak dalam silaturahim kita dengan duta-duta besar. Insya Allah di bulan kita jadwalkan di bulan November, Insya Allah kita semua akan ketemu dengan duta besar Mesir,
Saudi Arabia, Libya dan lain sebagainya untuk memberikan gambaran tentang Jati dan program-program Jati insya Allah dengan duta besar. Kemarin sudah kita jadwalkan di bulan September ini, tapi karena COVID katanya bulan Juni selesai. Ternyata sampai sekarang nggak selesai. Fadhal Ustaz Soyadi. Ustaz Ahmadi gimana? Kalau memang tidak ada cukup, kita cukupkan, nanti kita akan ketemu lagi. Apa? Iya. Ada lagi tanya ya? Sudah jam 22.25. Pak Wakil Ketua 1, Ustaz Agus. Ya, Wakil Ketua 1 kontol. Ya, Ahsan kita selesaikan dulu, Ustaz. Karena sudah cukup lumayan malam dan sudah lama juga. Mungkin nanti untuk pengurus kita akan tindak lanjuti dan follow up untuk bisa berkoordinasi dengan baik dan juga menjalankan planning tadi ataupun agenda-agenda yang sudah dipaparkan oleh Sekjen tadi. Sebelum kita menutup, tentunya kita akan kita tutup ya doa oleh Kiai Haji Ahmad Maskur. Falyatafadhal Maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal asatiz wal ustazat al-kiram, akramakumullah. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Semoga apa yang telah kita rencanakan Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk dapat direalisasikan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan semoga menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir setelah kita meninggalkan dunia ini. Amin, amin, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli 'ala sayyidina Muhammad. Bihaqqil Fatihah, bi syafa'atil Fatihah, bi karamatil Amin. Hakiman nazilat al-Fatihah. Amin. Yassir lana umurana, yassir lana umurana, yassir lana. Amin ya Rabb. Amin ya. Waqdi hawaijana wa balighna ila maqasidina ma'rahatin fi qulubina wa abdanina. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. واتق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله